Berdiri. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Pekerjaan yang mulia ini saya kembalikan ke Bapak Gembala. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kehadiran umat, memberkati setiap persembahan, memberkati setiap kesaksian, memberkati setiap pelayanan. Dan saatnya Engkau memberkati kami lewat firman-Mu, sebelum Engkau memberkati kami lewat tubuh dan darah-Mu. Dan kami menyembah Engkau, kami pulang sebentar menjadi kehidupan yang mendapatkan kekuatan, menjadi biji mata Tuhan yang selalu dalam perhatian dan perlindungan Tuhan, yang adalah Raja kami, Imam besar agung kami, dan Gembala kami. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami duduk tenang untuk kami menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk. Puji nama daripada Tuhan, saudara. Tidak lupa saya menyampaikan untuk kita semua, baik yang ibadah virtual lewat media yang sudah disiapkan, itulah Facebook, entah lewat siaran live streamingnya, maupun mungkin sebentar lewat siaran tunda. Dari tempat ini saya mengucapkan untuk kita semua Shalom dan selamat pagi. Ya, berarti masih pagi, saudara ya.
Jangan ada yang cepat mengantuk. Ya, karena masih pagi. Ya, sebab itu mari kalau kita bisa semangat memuji Tuhan, ya bertepuk tangan. Kenapa hati kita tidak berkobar juga untuk mau mendengar firman Tuhan. Sedangkan itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Itulah firman Allah yang sudah kita terima sejak kita kecil. Ya, bagi kita yang sudah iman Kristen sejak kecil. Sebab itu Paulus, dia menasihati anak muda yang dianggap anaknya sendiri, itu Timotius. Dia katakan apa? Kan ada kitab suci yang sudah engkau miliki sejak dari kecil. Ya, dan itu yang menjadi dasar maknanya. Maksud nasihat itu supaya itu dasarmu untuk bertumbuh dalam iman kekristenan. Ya, bukan tidak bertumbuh. Ya, percaya saja Tuhan Yesus tapi tidak ingin mengerjakan apa yang menjadi misi Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya, misinya Tuhan itu membawa misi daripada Allah yang memiliki pandangan yang baik kepada manusia, tetap mengasihi manusia. Sekalipun manusia sudah mengecewakan Tuhan, ya dia mengecewakan Allah. Faktanya Eden kan tidak menjadi milik kita sampai pada hari ini. Apa suara ini sampai di belakang? Ya. Maju kau, jangan di belakang sini. Buka. Ya, ini suka tidur. Ya, jadi kalau dia di belakang dia bisa lelap. Ya, di sini ini di muka di belakang. Ya. Ya. Tuhan, saudara ya. Kalau yang suka tidur suruh duduk di muka. Ya, supaya gampang kelihatan kalau tidur, saudara ya. Supaya sedikit-sedikit saya kalau bicara kan saya tidak terlalu ya dulu memang saya kalau bicara khotbah keras. Sekarang kemari-kemari bagaimana ya saya. Ya sepertinya ya beginilah prosesnya, saya tidak harus seperti dulu lagi mungkin. Ya terlalu semangat, terlalu keras suara. Ya, jadi saya rasa juga mungkin dengan suara yang pelan begini banyak yang matanya seperti ya. Tapi kalau Bapak Tommy tidak dia. Saya ini kenal Pak Tommy masih saya kecil. Saya tahu dulu Pak Tommy tukang mengantuk. Ya saya duduk di sampingnya dulu dengar firman. Ya hampir dia tiarap. Saya di sampingnya saudara. Sampai habis firman saya tidak pernah mengantuk. Ya, Pak Tommy bikin kaget saya. Tapi dia sudah tidak begitu, dia katakan saya tidak pernah mengantuk lagi. Saya kata puji Tuhan. Saudara ya, itu kita yang ada jangan mau kalah dengan Pak Tommy. Ya, mari kita semangat. Ya, sebab kita ini hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Ya, hanya sebentar. Ya, kemuliaan dalam hidup kita tidak ikut pulang ke kubur. Atau kita baca ini ya supaya kita yang kurang semangat selalu mendengar firman, ya menjadi hidup yang semangat mendengar firman. Sebab firman ini ya ini kehidupan saya dan saudara. Mari Wahyu pasal 13. Ya ini penting. Pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 13 terbalik saudara ya. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13. Mari. Wahyu 14 ayat 13 firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata. Nah, aku dengar ya, suara dari surga itu berkata, ayo tuliskan. Berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagia kita yang mati dalam Tuhan. Bahagia ini sama dengan orang dapat door prize. Door prize itu undian itu sama dengan keuntungan. Ya, untung saya dapat. Makanya Filipi catat juga. Kalau saya tidak salah itu Filipi pasal 1. Ya, tidak usah kita cari. Ya, itu dikatakan mati adalah untung kita bagi orang benar. Nanti kalau kita mau baca, kita baca. Saudara ya, kita berserah kepada Tuhan. Mari. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah. Berbahagialah orang-orang mati. Teruskan.
Yang mati dalam Tuhan. Yang mati bukan di dalam siapa-siapa, tapi matinya mati di dalam Tuhan. Ya. Tuhan ini di sini tentu kita bingung. Mati dalam Tuhan itu bagaimana? Ya, nanti yang menjawab itu Alkitab juga. Mati dalam Tuhan itu baca dari pasal 14 ayat 1. Ya, sebab saya tidak ingin apa itu istilahnya kalau orang merakit mengkanibalkan ini firman, dikanibal artinya dipenggal-penggal ini firman Tuhan. Saya ambil ayat di sini sepotong tanpa melihat dasar ayat itu ditulis kapan dan di mana dan untuk apa poin ayat ini ditulis. Sehingga ayat yang di sini saya ambil di ayat yang di Filipi, saya kait-kaitkan saja. Ya. Tetapi kita baca, kalau dikatakan berbahagia mati dalam Tuhan, kalau saudara baca pasal 14 ayat 1 mulai, itu sudah menunjukkan orang-orang yang berbahagia di akhir hidupnya. Supaya tidak usah kita menerjemahkan lagi yang lain. Inti daripada sang penulis-menulisnya itu. Ya, saya selalu melihat sang penulis itu, yang menulis itu. Saudara ya, sebab Alkitab ini ditulis oleh berbagai karakter yang berbeda-beda. Orang yang berbeda-beda. Daripada satu kitab yang ditulis, memang Allah suruh tulis pikirannya sendiri. Itu kitab Wahyu. Makanya kitab Wahyu itu dinamakan kitab Apokalips. Kitab Apokalips itu artinya pengwahyuan. Yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Makanya sejak awal berbicara kepada Rasul Yohanes, Allah sudah katakan bahwa jangan kau tambah, itu di akhirnya. Tapi dikatakan pada awal-awalnya, apa yang kau lihat, yang kau dengar, itu yang kau tulis. Jangan kau tulis maumu. Ya, tapi kalau penulis-penulis yang lain dalam Alkitab menerjemahkan pikiran Allah dari Injil. Yaitu rasul-rasul, ada Yakobus menulis, ada Petrus menulis, ada rasul-rasul, ada Matius, ada Lukas, ada Yohanes, ada Paulus, ya semua banyak penulis dalam Alkitab. Ya, kalau Timotius jangan sekatakan Timotius itu Timotius yang tulis, bukan. Ya, itu Paulus yang tulis. Tapi ditujukan kepada Timotius. Dan banyak lagi, ya saya tidak bicara banyak, tapi saya ingin tunjukkan berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Teruskan, mari. Sejak sekarang ini. Ya, sejak hari ini. Ya, tidak ada gunanya nanti. Kalau nafiri ditiup, semuanya sudah terlambat. Sebab pada saat nafiri ditiup, itu bukan lagi orang yang mati dalam Tuhan. Tetapi orang yang mati akan mati selama-lamanya. Kenapa? Kematian yang kedua. Nafiri ditiup, itu langsung menurut Alkitab serentak dengan orang yang benar ini mati dalam Tuhan itu dibangkitkan. Orang benar yang masih tinggal, yang masih hidup bersama orang yang benar itu mati, yang dibangkitkan, diubah sekejap mata, baru menyongsong Tuhan di awan-awan. Itu konteks Alkitab kekristenan yang ada di dalam kitab suci kita. Jadi itu harus kita renungkan. Bukan sekedar kita katakan saya masuk surga nanti. Kamu masuk surga yang mana? Kalau mau masuk surga seperti yang Yesus sampaikan, kerajaan surga, ikut teladan Yesus. Orang baik-baik, banyak orang baik dalam dunia ini. Orang dermawan, banyak orang dermawan dalam dunia ini. Tetapi apa dia kerjakan sesuai dengan dasar iman? Apa dia kerjakan sesuai dengan pikirannya Tuhan? Itu tanda tanya. Ya, seorang muda yang bodoh menurut Alkitab datang kepada Yesus. Yang ngomong semua apa yang sudah dikerjakan. Semua Taurat dia kerjakan baik. Yesus simpati kepada anak muda ini. Sampai Yesus terharu. Aduh, mungkin Yesus katakan, baru ada orang seperti ini saya temukan di hati Tuhan. Karena Yesus kagum. Tapi Yesus lihat tidak ada yang sempurna di situ. Yesus katakan hendak sempurna. Itu kata Alkitab, hendak sempurna, mau sempurna. Jual apa yang ada padamu, ikutlah aku. Apa maknanya? Apa kita harus jual harta kita? Apa kita pulang kita jual rumah kita? Apa kita pulang kita jual kendaraan kita? Semua perhiasan kita jual dan kasih Tuhan? Apa itu maknanya? Bukan. Maknanya orang yang mengikut Tuhan itu, dia harus menjadi kesaksian, menjadi terang. Itu yang dimaknai di situ. Bukan jual nanti harta kita pulang dan ayat ini menjadi ayat emas. Ya,
Sebagai pengemis yang berdasi, mungkin saya sebagai hamba Tuhan tidak ada apa-apa di rumah. Jual apa yang ada padamu. Bukan itu. Yang Tuhan fokus untuk kita hari ini hati kita. Yang Tuhan fokus kita pada hari ini adalah tubuh kita ini yang kita mau peruntukkan sepenuhnya kepada Tuhan. Harta yang kita miliki mau kasih Tuhan, tidak ada wadah, tidak ada rasa cukup kita untuk bisa memberikan Tuhan dari apa yang kita miliki, tidak ada. Kau mau kasih Tuhan berapa? Nah, semua yang kau kasih Tuhan itu Tuhan yang kasih kamu. Ya. Kau mau kasih Tuhan apa? Sedangkan apa yang Tuhan berikan padamu itu pemberian dari Tuhan. Jadi apa yang kita berikan supaya berharga ini di depan? Tubuhmu, jiwamu, rohmu berikan kepada Tuhan. Itu Roma 12. Itu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sudah tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Tuhan. Segala apa yang mungkin Roh Kudus ingatkan yang harus kita kerjakan, enteng kita kerjakan. Tidak ada hal lain lagi dalam pikiran kita selain untuk memuliakan Tuhan. Itu hati-hatilah kita menafsirkan segala kebenaran di hari-hari yang terakhir ini. Karena iman itu, keselamatan itu datang awalnya dari sini. Iman timbul dari pendengaran, Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pemberitaan Injil, itu Filipi pasal 1 kalau saya tidak keliru, ayat 27 atau ayat 22. Tidak usah kita cari, kalau kita mau baca kita cari. Tapi faktanya yang ingin saya tunjukkan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, Roma. Pendengaran daripada berita Injil, Filipi. Jadi apa yang harus kita ragukan? Kita mau hidup di dunia, kita mau mati dalam Tuhan. Tapi konteksnya kita tidak tahu bagaimana mati dalam Tuhan. Ayo lanjutkan saja, mari. Sungguh kata roh. Ya, sungguh kata roh. Ayo. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih dalam mereka. Ya, tidak mati tetapi beristirahat di dalam jerih lelah mereka. Bayangkan. Tuhan tahu hidup ini lelah. Hidup ini kita ini berjeri lelah. Kenapa berjeri lelah? Waktu yang suruh tulis ini juga yang usir manusia di Eden. Waktu manusia diusir dari Eden, kamu ini harus susah payah, jeri lelah, baru kau bisa makan, baru kau bisa menghasilkan sesuatu yang ada di dalam dunia yang dia ciptakan itu. Jadi kalau dia ngomong begini tepat seperti apa yang dia pikirkan. Istirahatlah dari jerih lelahmu. Ya. Tapi bagaimana kita mau beristirahat dari jerih lelah kita? Justru kita membawa diri kita semakin lelah dalam dunia ini. Sampai ibadah pun sudah tidak bisa kita. Kenapa? Karena sudah kelelahan. Sudah jerih lelah. Ada masa kita akan beristirahat dari jerih lelah kita. Saudaraku yang datang mungkin beribadah dengan keberadaan saudara yang mungkin ada yang lemah, ada yang sakit. Mungkin ada yang masih mengantuk, ada yang masih loyo dengan pekerjaan. Ingatlah, itu kodrat manusia kita yang kita sudah warisi dari nenek moyang kita. Dan jangan itu menjadi penghalang kita untuk kembali ke tempat yang sudah hilang itu. Itulah Eden. Lihat Israel waktu mau dibawa Tuhan Allah keluar dari Mesir. Apa kata Firaun? Kasih tambah banyak pekerjaannya. Dulu kau siapkan semuanya. Mungkin Firaun masih kerjasama dengan orang Mesir mungkin. Menyiapkan semua apa yang harus menjadi bahan baku untuk dikerjakan. Cerita itu membuat batu bata. Mungkin disediakan bahan bakunya. Mungkin jeraminya yang harus dibakar, tanah liatnya, airnya disediakan. Kamu Israel tinggal kerja. Bahan bakunya sudah ada. Tapi seketika Firaun tahu Israel ini mau keluar untuk beribadah kepada Allahnya. Mau dibawa oleh Musa. Firaun punya pikiran yang licik. Kasih mereka kesempatan sudah supaya tidak perlu memikirkan ibadah lagi. Kasih mereka sesibuk-sibuknya. Berikan. Dulu produksinya mungkin hanya 2. Sekarang berikan target. Kamu harus produksi sekarang 1 hari menjadi 4. Ya. Dan seterusnya. Dulu dengan mudah mereka mendapatkan bahan baku. Sekarang suruh mereka cari sendiri bahan bakunya.
supaya mereka cari sendiri dan apa yang mereka hasilkan harus lebih daripada yang kemarin-kemarin. Bayangkan itu target yang harus mereka kerjakan. Supaya apa? Capek ini Israel. Tidak punya kesempatan untuk memikirkan ibadah lagi. Saudara tahu, Tuhan bela Israel dengan 10 tulah yang ada. Betapa bencinya Tuhan dengan orang yang tidak suka beribadah itu. Memiliki jiwa seperti Firaun. Jadi kita hanya memberikan sisa waktu kita saja kepada Tuhan. Kita hanya memberikan saja sisa-sisa waktu kita. Waktu-waktu kosong kita. Ibadah yang tidak ada pergumulan. Justru pergumulannya ada pada saat kita capek. Justru pergumulannya itu ada pada saat kita sakit. Justru pergumulannya itu ada pada saat kita lelah. Ada masalah. Tapi toh saya bisa datang dengan sukacita kepada Tuhan. Baru Tuhan lihat dari atas yang ibadah. Oh, dia datang. Tapi Tuhan tahu dia datang, dia ini sakit. Oh, dia datang. Tapi dia datang, dia dudukin dalam kelelahan, dalam kelemahan. Dan Tuhan telisik lebih jauh hatinya. Oh, dia sangat mengasihi aku. Dia tidak memperhatikan keadaan tubuhnya. Di situ Tuhan melihat saudara. Yang menakar ibadah kita bukan pendeta. Yang menakar poin ibadah kita ini bukan suami, bukan istri, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Tapi yang menakar pekerjaan kita ini hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu sampai dalam lubuk nurani batin hati kita. Tidak ada manusia tahu. Istrimu seringkali tidak kenal kamu dengan tepat. Anakmu seringkali tidak kenal kamu dengan tepat. Pun sebaliknya dan sebaliknya. Suami kepada istri. Orang tua kepada anak. Tidak ada yang bisa mengenal kita dengan tepat. Tetapi Tuhan yang kau datang hari ini kepadanya beribadah. Dia kenal Anda dengan tepat. Ayatnya di mana? Ayatnya dalam Injil Yohanes pasal 2 itu. Sudah sering kita baca. Banyak orang yang ingin mempercayakan dirinya kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena dia tahu apa yang ada di hati mereka. Itu konteks Injil Yohanes pasal 2. Dan ayat berkata apa? Tidak perlu seorang datang kepadanya. Untuk menjelaskan si A begini, si B begini, si C begini, si D begini. Suamimu begini, istrimu begini, papamu begini, mamamu begini. Saudaramu begini dan begitu dan begini dan seterusnya. Itu konteks Alkitab Injil Yohanes 2. Kenapa? Karena dia sendiri tahu apa yang terkandung dalam hati kita. Apa ada saudara yang dikenal dengan tepat oleh sahabat saudara? Kita bisa berkata kepada sahabat kita, ya, tapi di hati kita tidak. Kita bisa konco, tapi sebentar kita bisa saling menjatuhkan. Kita bisa seiring sejalan berjalan pada saat kita susah. Pada saat kita menderita, mereka meninggalkan saudara. Kenapa? Karena tidak mengenal saudara dengan tepat. Coba kalau mereka mengenal saudara dengan tepat. Tapi tidak ada satu kita yang bisa saling mengenal dengan tepat. Kenapa? Tuhanlah sentralnya. Saya itu orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Bukan untuk menyenangkan manusia. Tapi untuk menyenangkan hati Allah. Kerjakanlah ini. Yang Tuhan izinkan bisa bersaksi, bisa bersaksi. Tapi ada yang orang digerakkan Tuhan untuk bersaksi, tidak mau bersaksi. Engkau tidak menyenangkan hati Tuhan. Bersaksi saja, tidak usah malu. Maka saya katakan selalu pimpin pujian untuk hari Minggu, buka kesaksian saja. Sampai tidak ada lagi yang mau bersaksi. Ya. Kalau masih ada, buka saja. Bagaimana kalau 2 jam pujian? Tidak apa-apa. Ya, nanti firman yang dikasih kurang. Ya, karena kita bisa di PA, ada Bible Study. Kita bisa ada lagi di Bedstone. Firman Allah tidak akan pernah habis bisa disampaikan. Hanya bisa habis kalau dia sudah datang stop itu. Jadi kita yang ada mari, perhatikan baik. Semangatlah untuk selalu melayani Tuhan. Bergairahlah. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan ajar Mesir dengan 10 tulah. Dan masih bermain-main sampai 9 tulah. Tulah yang terakhir tidak bisa mereka bermain-main lagi. Karena dampaknya kepada darah daging mereka sendiri.
dampaknya kepada jiwa, nyawa yang sulung mati semua. Sampai sulung binatang. Kalau ada anjing yang baru melahirkan waktu itu, anak sulungnya anjing itu mati. Semua yang sulung mati. Bayangkan saudara. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Apa ada yang bisa kita banggakan? Apa ada yang bisa kita benteng perisai kita? Yang membentengi kita. Kalau Tuhan sudah katakan selesai, kau selesai. Kalau Tuhan sudah katakan sudah tidak bisa lagi kamu, sudah tidak bisa. Tapi selama raga kita masih ada, mari kita perhatikan ibadah kita kepada Tuhan. Itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15, juga pasal 15 ayat paling terakhir. Giatlah selalu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Apa sampai di situ? Tidak. Jerih payamu tidak ada yang sia-sia. Apa itu jerih payah? Itu jerih lelah. Beristirahat dari jerih lelah mereka. Coba diulangi tadi itu bahasa. Supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Dari jerih lelah mereka. Ini yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Tapi jerih lelah kita hari ini tidak kita pakai untuk makanan yang jasmani dan rohani, untuk nama baik kita. Tetapi jerih lelah kita hari ini untuk dipakai melayani Tuhan. Silakan pekerjaan sekuler saudara bisa kerjakan. Tetapi satu hal, jangan engkau lupakan ibadahmu kepada Tuhan. Jangan engkau tinggalkan Tuhan hanya karena hal-hal yang lain. Apa kita harus selalu ada dalam rumah Tuhan? Saya katakan tidak. Tetapi Tuhan lebih tahu kita. Waktumu bisa, tapi kamu yang bikin tidak bisa. Tuhan yang jauh lebih tahu kita. Kamu sanggup, tapi kamu yang bikin tidak sanggup. Tuhan tahu semuanya. Itu saya katakan sejak awal tadi. Ibadah kita, semua poinnya Tuhan yang memberi poin dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan yang ada dalam Alkitab ini. Supaya pada saat Tuhan datang nanti, saya sendiri tidak kecewa. Saudara pun tidak kecewa. Dan jangan sampai kita berkata di hadapan Tuhan, kami sudah. Tapi Tuhan punya daftar sendiri, catatan sendiri tentang keberadaan kita. Kamu begini. Ibadahlah tempat kita menyelesaikan semuanya. Dalam setiap persekutuan ibadah kita di tempat ini, tempat kita menyelesaikan semuanya. Perbuatan tangan kita yang tidak beres, perasaan hati kita yang tidak beres, pikiran hati kita yang tidak beres, sampai pengucapan kata kita yang tidak beres. Dalam setiap ibadah kita bisa menyelesaikan di hadapan Tuhan. Ini pentingnya ibadah di hari-hari yang terakhir ini. Bukan hanya menampakkan diri kita, ini saya datang, Pak Pendeta. Bukan. Itu tidak penting jika tidak disertai berkat dalam ibadah. Apa berkat dalam ibadah? Kuasa perjamuan kudus. Kuasa firman Allah. Mengubahkan, memulihkan kita sekalian. Sakit kita dipulih sembuhkan. Dosa kita diampuni. Perjalanan kita di luar sana. Kita masih di luar sana. Masih hidup bersosialisasi di luar. Itu ada malaikat penjaga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu Mazmur berapa itu malaikat penjaga itu? Mazmur 91 kalau saya tidak clear. Bagaimana malaikat penjaga itu diutus untuk menggendong kita. Bayangkan saudara. Kurang apa Tuhan memperhatikan kita. Coba kita renungkan kembali. Bagaimana kemarin? Kemarin kita menghadapi maut di jalan raya, mungkin di mana ada musibah. Kita bisa lihat tiba-tiba prak, di samping kita orang tabrakan. Kita bisa tiba-tiba lihat pohon tumbang prak.
Tapi kita sudah lewat. Apa itu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Malaikat penjaga itu masih ada sampai pada hari ini. Percaya saja. Ya, saya tidak tahu Tuhan ingin saya menyampaikan ini. Mari, ayat yang keberapa? Supaya mereka boleh beristirahat, lagi. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya, nanti kita istirahat. Kalau sudah mati. Dari jerih lelah kita. Teruskan, mari. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yes, ingat Alkitab katakan. Perbuatan kita menyertai kita. Segala perbuatan kita. Itu yang akan menyertai saya dan saudara. Perbuatan apa yang Tuhan reken, yang hitung dalam kehidupan kita? Itulah bagaimana kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tunjukkan. Kita mengerjakan semua yang Dia inginkan. Saya tunjukkan. Ini orang yang sudah mati. Tapi mati dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa katakan diri saya mati dalam Tuhan? Ya, apa karena saya hanya pergi di gereja memberi persembahan saya, korban saya? Apa hanya karena saya selalu baca Alkitab? Apa hanya saya label saya sebagai Kristen, KTP saya? Dan saya nanti mati dalam Tuhan. Saya dikuburkan secara Kristen. Saya dikuburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu jaminan saya masuk surga. So, tidak mungkin seorang pendeta berkata, pada saat orang dikubur dan dia berkata, nanti pada saat kebangkitan orang mati, yang kita kuburkan hari ini tidak akan bangkit. Nanti sudah dilempar dengan batu dari belakang. Dengan saudara-saudaranya. Nah, dari pendeta ini, dia kubur saya punya papa, dia bilang tidak bangkit nanti di kebangkitan orang mati. Pasti pendeta katakan, nanti di kebangkitan orang mati. Kita akan bertemu kembali bersama-sama dengan opa ini, kalau opa itu mati. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita kuburkan jasadnya. Tapi jiwanya kita serahkan kepada Tuhan. Beristirahatlah. Makanya ada itu. Orang mati apa itu? HBD ya, orang mati. Kalau Hermin bilang, HBD itu orang mati. Ya. Apa namanya? RIP itu ulang tahun. Bayangkan dia bertengkar dengan siapa? Dengan Willy di mobil ribut. Ya. Willy bilang, RIP orang mati. Ya. Hermin bilang, tidak, ulang tahun. Langsung Willy bawa faktanya. Tidak, waktu Oma itu mati. Orang semua kasih RIP. RIP. Ya, makanya ada itu singkatan dari RIP. Apa itu? Rest in peace. Rest itu beristirahat. Di dalam. Peace itu damai. Makanya orang kalau dia mau marah dengan temannya, damai ya. Ya. Saudara, ini damai. Ya, ya. Istirahat di dalam damai. Jiwanya diserahkan sama Tuhan. Jasadnya dikuburkan. Itulah RIP. Istirahat di dalam damai. Damainya di mana? Jiwanya di tangan Tuhan. Istirahatnya di mana? Jasadnya itu sudah ada di dalam. Tapi jiwanya sudah di dalam tangan Tuhan. Itu kalimat yang memang singkatan. Tetapi memang mengandung makna yang begitu dalam. Di dalam jiwa kita. Nah ini sudah. Saya tunjukkan. Ya tidak apa-apa, saya tidak menyampaikan dulu apa yang ingin saya sampaikan. Tetapi saya ingin baca dari pasal 14. Sebab dikatakan berbahagia orang mati-mati dalam Tuhan. Nah, saya tunjukkan orang yang sudah berbahagia ini bagaimana. Mari kita baca dari ayat 1. Kata firman Tuhan, dan aku melihat Judulnya dulu. anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Nah, orang yang berbahagia itu pengikutnya anak domba. Ya, tidak boleh kita katakan saya berbahagia, bahagia mati dalam Tuhan. Orang yang mati di atas meja minuman. Ya. Mati mabuk sementara mabuk.
Habis mabuk pukul orang, jalan di jalan raya, tiba-tiba ada kereta api, brrr, habis dia. Itu sulit, bagaimana kasih kubur orang seperti ini? Apalagi orang yang bunuh diri, bagaimana mau kubur orang yang bunuh diri? Apalagi kalau pendeta ada jemaat bunuh diri, makanya jemaat di sini jangan ada yang bunuh diri ya. Bagaimana apa yang mau dibilang nanti kalau saudara mau dikubur? Tuhan kasih masuk surga nanti. Nah ini matinya Yudas. Anak-anak muda yang sudah patah hati, atau mungkin ada yang patah hati. Cukup kalau patah hati pergi makan banyak di sana, makan bakso. Ya, jangan sampai lihat tali jemuran terlalu lama. Jangan sampai terlalu lama di tempat yang ketinggian. Jangan, apalagi sendiri. Ya, jangan, saudara ya, bahaya. Memang ini santai kita ucapkan sepertinya. Tapi ingat, jika ada jiwa yang merasakan itu, saudara tidak tahu. Kalau bukan Tuhan yang tolong orang-orang seperti itu. Lihat saja orang yang sudah senang hidupnya, masih bisa lompat dari apartemen yang lantai berapa. Paling kita orang awam yang lihat, artis lompat dari apartemen yang lantai berapa. Apartemennya pun apartemen bukan yang kaleng-kaleng itu. Ya, yang mungkin tidak bisa sampai kita di situ. Tapi kok dia lompat dari atas. Kita orang awam kita bilang bodohnya dia. Ya, sudah enak di situ pergi buang dirinya. Tapi saudara tidak tahu di hati orang yang bergejolak itu. Makanya itu Matius pasal berapa itu. Hati itu sentral semuanya yang jahat. Makanya masuk dalam baptisan selam, Petrus catat. Baptisan itu membaptis hati nurani. 3 perkara yang baik yang Tuhan berikan kepada manusia itu diletakkan di hati. Roh Kudus itu diletakkan di hati. Itu kata Alkitab. Firman Allah itu mau diukir di dalam hati. Kasih itu Tuhan berikan, kasih yang diberikan juga di dalam hati. Tidak ada waktu untuk saya menyampaikan, tapi seingat saya sudah pernah saya sampaikan. Semua yang baik itu Tuhan letakkan di hati. Bayangkan kalau di hati kita ini. Orang yang emosi, kalau tidak bisa mengendalikan hatinya. Dari hati itu keluar semuanya. Apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Itu Matius 15. Tidak usah kita baca saja nanti di rumah. Kalau kita mau baca kita cari nanti. Saudara ya, kalau kita mau baca. Mari, dalam Wahyu pasalnya yang ke-14. Anak domba dan pengikutnya. Siapa itu orang yang mati dalam Tuhan sejak hari ini? Orang yang mati dalam Tuhan sejak hari ini, itu orang yang sudah bisa mengikut Tuhan. Mengikut itu tergembala. Ingat, tergembala. Tidak bermain-main dalam penggembalaan. Jangan bermain-main. Firman kemarin, Israel itu sejak awal sudah punya persoalan dengan penggembalaan, dengan pemimpinnya. Sejak awal sudah punya persoalan dengan pemimpin. Tetapi saya melihat begitu indahnya pikirannya Tuhan. Untuk pribadi saya dan pribadi sidang jemaat. Tetapi kita manusia, kita tidak kuat. Tapi kita simpan saja di hati kita. Kita renungkan saja kebenaran ini. Dan pada saat kita diperhadapkan, mata kita bisa terbuka, hati kita bisa takut, pikiran kita bisa lemah. Tetapi satu hal, iman kita selalu berkata, inilah realita yang aku hadapi. Tuhan kuatkan saya. Tidak ada manusia superhero hebat di dunia ini. Semua itu firman saja yang hebat. Di mana hebatnya firman? Petrus mencatat. Dunia yang kita tempati hari ini belum dihukum oleh Tuhan. Itu terpelihara, ditopang oleh firman Allah. Firman Allah yang menopang. Bayangkan. Ada yang bisa menopang dunia ini. Firman Allah yang menopang dunia ini. Mana hebatnya firman? Semuanya bisa lenyap. Semuanya bisa lalu.
Tetapi firman Allah tetap tinggal selama-lamanya. Tapi seringkali kita ingin menghabiskan uang kita, menghabiskan umur kita, menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan jiwa kita. Nah, saya tunjukkan bagaimana orang yang mati dalam Tuhan dan ditemukan matinya berbahagia. Itu orang-orang yang mengikut Tuhan. Orang-orang yang tergembala. Nah, baca ayat 1, mari. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Anak domba, dia berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia. Yang bersama-sama dengan dia. 144.000 orang. Iya. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya. Di situ Alkitab katakan, orang yang tergembala itu, orang yang tertanam di dalam pembangunan tubuh Kristus. Sion, Petrus yang tulis dalam suratan 1 Petrus pasal 2, bawalah dirimu dibangun di atas batu hidup. Di mana batu hidup itu? Di suratan 1 Petrus pasal 2 menjelaskan, batu yang dibuang orang, tapi dipungut, diambil oleh Allah dan diletakkan di Sion. Berarti kehidupan yang mati dalam Tuhan, itu kehidupan yang membawa dirinya mau dibentuk menjadi tubuh Kristus, bangunan Tuhan. Itu Alkitab yang katakan, bawalah juga dirimu sebagai batu yang hidup untuk dibangun di atas dasar batu itu. Itu Petrus tuliskan dalam suratan 1 Petrus pasal 2. Catat saja. Nanti saudara baca di rumah. Karena kalau saya baca nanti, ya saya bisa nanti, ya waktu habis. Ya. Dan dikatakan di mana itu batu diletakkan? Batu yang dibuang. Orang buang semuanya. Tetapi dipungut Allah dan diletakkan di Sion. Datanglah ke sana menjadi batu hidup untuk dibangun di atasnya. Nah, ingat, orang yang mengikut Tuhan, orang yang tergembala, yang ada di Sion, itu memang orang-orang yang harus mau dihina. Harus orang-orang yang mau direndahkan. Bukankah saudara kalau menjadi kekristenan hari ini, banyak pergumulan yang saudara hadapi. Di lingkungan saudara kerja, di lingkungan tempat tinggal saudara, mungkin di lingkungan tempat kita ibadah. Kita bawa Alkitab, orang lihat kita. Bagus kok udah cuma lihat. Udah teriak dari dalam rumahnya, haleluya, haleluya. Ya. Dia teriak dari dalam rumahnya, orang Kristen pemakam babi. Saudara ambil batu. Ya. Saudara, jangan, saudara, biarkan. Yesus sudah mengatakan itu. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, nanti dia akan menolong engkau. Tapi setelah dia berkata itu, di Injil Yohanes pasal 15, kalau saya tidak salah, saya lihat saja. Saudara tidak usah ke sana. Saya hanya ingin membuktikan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 itu berkata, bagaimana kehidupan kita. Ya, itu nanti catat baca di rumah. Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayat 27 itu berkata, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Itu perikopnya. Sampai orang nanti ya, membenci kita. Bahkan orang bisa membunuh kita dan menganggap dirinya beribadah kepada Tuhan. Itu nanti kalau membunuh menganggap dirinya beribadah kepada Tuhan, catat pasal 16 dalam Injil Yohanes pasal 16 ya, ayatnya yang kedua, ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Saya baca saja ini. Kamu akan dikucilkan. Itu pasal 16. Ini semua seiring dengan pemberitaan Roh Kudus yang mau dicurahkan, diturunkan dalam hidup kita. Roh Kudus yang mau diturunkan dalam hidup kita itu sama dengan pembangunan
tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu adalah kemahnya adalah saya. Ibrani pasal 3 katakan. Dan kemah itu untuk diisi dengan Roh Kudus. 1 Korintus 3 menjelaskan, bahkan banyak ayat menjelaskan, tubuh kita ini bait Allah dan tempat tinggalnya Roh Kudus. Tapi seiring dengan pemberitaan Roh Kudus mau dicurahkan, baik dalam Injil Yohanes pasal 15, Injil Yohanes pasal 16, Injil Yohanes pasal 14, seiring dengan pemberitaan Roh Kudus dicurahkan, itu seiring dengan penderitaan yang akan kita alami. Jika Petrus tuliskan dalam suratan 1 Petrus pasal 2 tentang bagaimana di Sion itu batu yang dibuang orang dipungut Allah dan diletakkan di Sion, lalu firman Allah katakan pergi ke sana untuk menjadi batu hidup yang dibangun. Sedangkan kita mau menjadi orang Kristen tidak ada pergumulan, tidak ada ejekan, tidak ada hinaan, jalannya lurus-lurus. Masuk surga tapi mau yang tidak ada pergumulannya. Ke gereja mau tidak ada pergumulannya. Makanya sejak awal saya katakan, tidak sedikit di antara jemaat yang sering kali saya melihat, sampai masih pakaian dinas pun datang. Terlambat pun mereka datang. Kecuali ada hal-hal yang memang urgen bagi dia. Atau hal-hal yang memang tidak bisa mereka hindari lagi. Sangat penting. Dan tidak memungkinkan mereka bisa datang. Mereka tidak datang. Pertahankan itu. Tuhan tahu kita semua. Tapi bagi saudara yang ingin mencobai dan bermain-main dengan Tuhan, anak-anak muda, janganlah. Tuhan itu hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Yang ini saja sederhana ingin saya sampaikan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Bayangkan kalau Alkitab sudah ngomong begini. Tayangkan di situ dan di situ saja saudara baca, tidak usah ke Alkitab. Ya, karena nanti saya masih mau ke Injil Yohanes 14 daripada saudara buka lagi nanti. Tayangkan ini yang ingin saya baca dalam Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang pertama. Injil Yohanes pasal 16 ayat pertama, ayat kedua nanti dibantu Pak Agus yang baca. Mari, ayo tayangkan. Yohanes 16 ayat 1 firman Tuhan. Perhatikan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah, makanya Petrus tuliskan dalam suratan 1 Petrus pasal 2. Batu itu dibuang orang. Tapi dibuang itu ditolak. Dipungut dan diletakkan di Sion. Apa kaitannya kita baca ini? Karena kita mau tahu bagaimana itu orang yang mati dalam Tuhan. Kenapa kita baca ini? Karena Wahyu 14 sudah katakan Sion itu tempat orang-orang pilihan Tuhan berdiri dan dipermuliakan. Baru keluar konteks ayat dalam pasal 14 dalam kitab Wahyu ayat 13 yang berkata, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan hari ini. Pertanyaannya muncul, bagaimana saya mati dalam Tuhan? Alkitab juga menjawab pasal 14 ayat 1. Orang yang mati dalam Tuhan itu orang yang sudah ikut Yesus. Orang yang mati dalam Tuhan itu orang yang sudah masuk dalam proyeknya Tuhan. Ada di Sion. Sion itu tempat pembentukan tubuh Kristus. Itu yang kita kan kembali lagi ketemu dengan firman yang kemarin-kemarin yang sudah disampaikan. Begitulah Tuhan. Dan mari saya akan tunjukkan ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa menolak aku. Karena ini batu yang dibuang orang. Yang hanya dipungut diletakkan di Sion. Ayat 2 mari. Kamu akan dikucilkan. Ya kamu akan dikucilkan. Di kantor kamu dikucilkan. Seringkali jabatan lama sekali baru naik. Ya. Tapi begitu mau dikasih naik jabatannya dipanggil D. Mungkin dipanggil di SDM-nya. Ya, SDM-nya katakan, bisa kamu cepat. Tapi itu, tanggalkan itu. Kalung salib di lehermu. Ya, tutup kepalamu. Ya. Dan tamat ini, tamat itu, tamat ini, tamat itu. Ya. Nanti, ini kepala regu. Tiba-tiba lompat.
langsung jadi kadep kepala departemen, ya, kepala divisi, sama dengan kadep. Ya, langsung. Bayangkan berapa dia lompat itu. Kalau kepala regu ke kadep, dia lompati kepala seksinya. Ya, dia lompati apa lagi, Bapak Tommy? Kepala bironya. Ya, terus dia sampai biro baru kadep. Ya, bayangkan lompat berapa kali. Tapi jual Yesus. Kamu akan dikucilkan. Biar jabatanmu tidak naik. Yang penting jangan Yesus hilang dalam dirimu. Biar orang merendahkan engkau. Orang hina engkau. Yang penting jangan Yesus hilang dalam dirimu. Kenapa? Mahal harga yang kita bayar. Karena hidup ini hanya sebentar saja. Makanan yang harganya ratusan ribu satu porsi. Makanan yang harganya cuma mungkin 5.000 satu porsi. Itu yang membedakan itu di lidah saja, lidah dan mata saja. Kalau sudah turun di sini tidak ada harganya itu yang 1 juta itu. Tidak ada harganya itu yang 5.000 tadi kalau sudah turun di kerongkongan sini. Di mana transitnya itu yang 2 juta yang harga 5.000 satu porsi? Di lidah saja. Mata kita, gengsi kita. Sehingga pada saat itu sudah turun di kerongkongan. Alkitab katakan dalam Matius 15. Apa yang masuk di mulut, kemana? Ya, tidak ada harganya tadi yang 2 juta itu. Coba begitu keluar langsung jadi deposito. Begitu keluar langsung jadi terprint di buku bank kita. Ya, ini tidak. Kejamban. Ke perkara yang sia-sia. Seringkali itu yang kita suka. Untuk Tuhan kita berperhitungan banyak. Tetapi untuk perkara-perkara keselamatan kita, perhitungan kita selalu pendek, singkat. Merenungkan itu semua. Kalau kita merenungkan, oh setelah hidup saya ini, rupanya masih ada hidup setelah ini. Makanya berbahagialah engkau yang mati. Matimu dalam Tuhan. Nah, ini. Engkau akan dikucilkan, bahkan apa? Bahkan akan datang saatnya. Perhatikan, datang saatnya. Ayo. Bahwa setiap orang yang membunuh kamu. Setiap orang yang membunuh kamu. Akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dia beribadah bagi Allah. Sampai orang membunuh saudaraku. Bagaimana orang tidak semangat membunuh, membenci kita? Karena membunuh dan membenci kita dianggap beribadah. Bagaimana orang tidak bergairah? Sedangkan ibadah itu tujuannya untuk masuk surga. Tidak usah heran. Yang penting dalam Tuhan. Kita rib. Yang penting dalam Tuhan. Ingat, ada satu manusia yang bisa menentukan harinya. Semua itu Tuhan yang menentukan. Injil Lukas pasal 12 berkata, tidak ada seorang manusia yang bisa memperpanjang usianya, umurnya, walau sehasta. Hasta dalam perhitungan satu hasta itu 45 cm. Saudara katakan, dari mana Pak Pendeta tahu? Buka Alkitab saudara, paling belakang ada kamus Alkitab. Ada kata hasta. Hasta itu menunjuk kepada kurang lebih 45 cm. 45 cm itu satu langkah orang dewasa. Makanya kalau tidak ada meteran, kita mau mengukur sesuatu. Aduh, cari meter, tidak ada. Kau taruh di mana? Tidak usah didebatkan, pokoknya tidak ada. Jadi solusinya apa? Kau melangkah. Melangkah 2 kali, sudah 1 meter. Ya, orang 2 kali 1 meter. Kurang lebih kah? Kalau dia lebih syukur. Ya, tapi kalau dia kurang, ya itulah beban saudara. Ya, itu 1 langkah. Makanya Daud katakan apa? Aku dan maut, jarakku hanya apa? 1 langkah. Luar biasa firman itu.
Kalau Daud ngomong aku dan maut jarakku satu langkah. Injil Lukas pasal 12 katakan tidak ada satu manusia yang bisa panjangkan umurnya satu hasta. Sudah berapa langkah saudara pakai sampai pada hari ini? Siapa yang menuntun setiap langkah saudara? Tuhan kita. Di samping kiri kanan kita begitu banyak lubang. Tapi ingat, malaikat penjaga itu menggendong kita. Ada batu menjadi sandungan, dia gendong menghindari batu itu. Percaya saja. Orang merancangkan yang jahat kepada saudara. Rancangan yang jahat itu akan datang pada dirinya sendiri. Daud katakan mereka gali lubang untukku. Tapi mereka sendiri yang masuk ke dalam lubang itu. Bagaimana Yusuf diperlakukan saudaranya. Dimasukkan dalam lubang sumur yang kering. Tapi kalau ditinggal biar sumur kering. Kalau ditinggal apa nanti kan mati juga. Cuma tidak tega saja untuk ada yang tua itu. Ruben katakan jangan kita bunuh ini adik kita. Lebih baik kita cari saja bagaimana caranya. Bajunya saja diambil dipotongkan. Apa kasih potonglah satu situ. Apa yang kita pelihara kambing kah domba kah potong. Yang penting ada darahnya. Dan ini darah nanti tunjukkan kepada Bapa. Dia sudah mati. Tapi ingat, Yusuf dipermuliakan. Yusuf jabatannya orang nomor 2 di Mesir waktu itu. Yusuflah yang membawa masuk Israel itu ke Mesir. Tapi sebelum dia mati dia sudah pesan. Dia tahu ada hari baik yang akan tiba untuk kalian. Makanya dia katakan, ada saatnya nanti Allah akan mengingat kalian, memulihkan. Tapi jika saatnya itu tiba, bawalah tulang-tulangku keluar dari sini. Dia tahu, dia yang membawa saudara-saudaranya masuk. Yakub itu Israel, Yakub itu ke Mesir gara-gara Yusuf. Waktu dikatakan Yusuf masih hidup di Mesir. Itu dia belum tahu Benyamin tiketnya masuk. Karena Israel tidak mau terulang apa yang pernah terjadi. Yusuf itu, Benyamin itu anak paling terakhir dari satu mama Yusuf. Dan pada saat Yusuf sudah tidak ada di sama-sama papa mamanya, baru saudaranya lahir itu namanya Benyamin. Yusuf sudah tidak lihat lagi. Sehingga papanya tidak mau terulang lagi seperti apa yang terjadi di Yusuf. Dan pada akhirnya mereka juga sampaikan Yusuf masih ada di sana. Papanya ini semangat masuk ke Mesir. Tapi Yusuf berkata sebelum dia mati. Nanti kalau saya mau baca, saya baca itu dalam Keluaran pasal terakhir. Ya, dalam Kejadian pasalnya yang terakhir. Tapi tidak usah dulu kita ini. Saudara ya, saya ingin selesaikan ini. Ayo selesaikan, mari. Ayo. Ya. Mereka akan berbuat demikian. Ya, mereka akan berbuat demikian. Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Ya, Aku. karena mereka tidak mengenal. Saudara tahu kata tidak mengenal? Orang yang tidak mengikut Tuhan. Orang yang tidak tergembala. Itu kalimat orang yang tidak mengenal Bapa baik Yesus. Kenapa? Injil Yohanes pasal 10. Gembala baik, aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku, dia mengenal aku. Bayangkan saudara, firman Tuhan. Orang yang membunuh itu orang yang bermain-main dalam penggembalaan. Saya tidak berbicara orang-orang yang tidak dalam iman kekristenan. Tapi saya juga lebih memfokuskan kepada orang yang dalam iman kekristenan tetapi tidak tergembala, dia menjadi pembunuh-pembunuh. Apa pembunuh dalam perjanjian baru? Benci, membenci. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Membunuh. Benci sama dengan membunuh. Orang yang tidak tergembala itu hidupnya penuh dengan kebencian saja. Saudara dipulihkan, dia benci saudara. Orang Kristen. Saudara diberkati, dia benci saudara. Ya. Saudara disembuhkan oleh Tuhan, dia benci saudara. Kenapa? Bencinya ini sebenarnya
dengki mungkin, ada iri hati di situ. Perhatikan saja orang-orang yang tidak tergembala itu. Main-main dalam penggembalaan, tidak usah heran. Karakternya itu suka membenci, membunuh itu sama dengan membenci. Kalau dalam Keluaran pasal 20, itu dikatakan jangan engkau membunuh. Itu Taurat yang mengajarkan itu. Sebentar saya lihat saudara, betul tidak? Ya betul, Keluaran pasal 20 itu di situ benci sama dengan membunuh. Tapi bagaimana seketika masuk di Injil? Mari 1 Yohanes pasal 3, catat 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-15 atau tayangkan di situ dan kita baca. Suratan 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Coba mari dicari dan dibacakan. 1 Yohanes 3 ayat 15 firman Tuhan. Ya, mari. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bukan saya ngomong. Tapi ada masa nanti orang akan membenci engkau, menganggap beribadah kepada Allah. Ingat dalam Injil Yohanes pasal 16, Allah itu di situ A huruf besar. Berarti Allah yang tepat. Berarti ini kalimat diberikan kepada siapa? Diberikan kepada sesama mereka orang Yahudi. Untuk kita hari ini apa maknanya? Diberikan ini kepada sesama kita yang adalah orang-orang Kristen sendiri. Kalau orang yang tidak Kristen, tidak percaya Tuhan Yesus, ya itu tidak usah saudara heran. Tetapi ini orang yang percaya Tuhan. Makanya A dalam pasal 16 ayat 2, A-nya huruf besar. Mereka berbakti kepada Allah. A huruf besar berarti Allah yang tepat. Bukan A huruf kecil. Boleh kita kaitkan kalau A-nya huruf kecil berarti orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi ini kitab suci kita. A-nya huruf besar. Sesama kita anak-anak Tuhan. Di dalam kita berjemaat mungkin. Di luar sana begitu banyak orang berKTP Kristen. Mungkin saudara kita sendiri, karena saudara kita tentu Kristen juga. Mungkin orang tua kita. Dia membenci saudara. Siapa mereka itu? Mereka yang, perhatikan mereka yang membenci. Orang-orang yang bermain-main dalam penggembalaan. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mau digembalakan. Makanya suratan 1 Yohanes pasal 3 15. Ingat, jelas bukan pembunuh kambing, bukan pembunuh ayam, tapi pembunuh manusia. Orang yang tidak tergembala. Jangan anggap matinya berbahagia di hadapan Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 baca dari ayat 1 nanti. Sistem penggembalaan. Dia berjalan di depan, kita dari belakang. Sistem penggembalaan. Aku kenal dombaku. Dombaku mengenal aku. Ada suara asing, ada suara yang lain. Dombaku lari. Dia tidak ingin dengar. Hati-hatilah di hari-hari terakhir. Engkau menghadapi, seringkali kita mengartikan engkau dibunuh, orang berbakti menganggap dirinya beribadah. Seringkali kita kerdilkan artinya. Dan kita artikan itu kepada orang yang tidak memiliki iman kekristenan. Padahal ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang mengerti tentang kekristenan itu sendiri. Jangan, kalau iblis itu tidak usah saudara hakimi lagi, sudah iblis. Iblis tidak usah saudara salahkan, itu tidak usah lagi. Dia sudah salah di hadapan Tuhan. Tapi yang lebih bahaya itu iblis yang sudah tahu dirinya dibenci, salah, dia menyamar menjadi malaikat terang. Itu dalam 2 Korintus pasal 11. Iblis menyamar menjadi malaikat terang. Iblis yang sudah tahu dirinya dibenci dalam persekutuan kekristenan yang benar, dia menyamar serigala berbulu apa? Domba. Supaya apa? Saudara tidak terlalu takut. Dia pakai puji Tuhan.
Dia pakai, hei kita sesama Tuhan, anak Tuhan, puji Tuhan bror. Manis sekali. Hati-hatilah di hari-hari yang terakhir. Jadilah Kristen yang punya Roh Kudus yang bisa mengetahui segala sesuatu. Memberi pertimbangan, ini salah, ini benar. Ini mutlak saya tinggalkan, ini mutlak saya harus ikuti. Berikan itu Roh Kudus bicara di hatimu. Jangan terlalu cepat kita makan sanjungan. Orang yang puji saudara itu belum tentu orang itu akan terus begitu kepada saudara. Yesus masuk di Yerusalem, orang hosana, hosana, seluruh Yerusalem orang. Nanti mereka juga teriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus kasih makan 5.000 orang. Sebentar ketemu Yesus di seberang, Yesus mengungsi. Mereka juga yang meninggalkan Yesus, orang yang dikasih makan 5.000 orang itu. Jadi jangan cepat makan sanjungan. Orang yang menyanjung engkau hari ini begini, besok dia bisa gampang saja, tinggal dia begini saja. Hei bro, hei sis. Tapi besok, atau dia begini di muka saudara, karena temannya di belakang. Manusia ini yang kita hadapi. Saya bisa begitu, karena saya manusia. Tapi karena firman Allah, Tuhan mau janganlah begitu. Kita belajar, kenapa? Kita ini daging. Daging ini sudah, Alkitab sudah kodratkan, punya keinginan. Keinginan mutlak bagi daging itu tidak mau sakit. Itu mutlak. Adakah di sini? Yang selalu suka mau menyakiti dagingnya itu orang tidak waras. Jadi saya pakai saja untuk menerjemahkan semuanya. Keinginan mutlak dari daging tidak mau sakit. Mau yang apa? Mau yang enak. Makanya kekristenan membawa kita pikul salib. Yesus menunjukkan kita dagingnya sampai keluar karena cambuk. Ada orang berkata cambuknya orang Romawi dulu itu dalam satu cabang itu terdiri dari 7 ya 7 ini ya kayak ranting-ranting itu ya, jadi yang 7 ini bisa bermain pada saat dicambuk dan dari 7 itu ada duri-duri bulat-bulat itu yang juga digambarkan kurang lebih 7 juga. Jadi bayangkan seketika Yesus dicambuk, tancap lagi ditarik. Itulah yang Alkitab katakan bilur. Bilur itu daging yang luka lecet dan mengeluarkan darah. Yang sudah artikan bilur itu nanah. Ya. Nanah Yesus. Bukan, bilur itu dagingnya. Bilur itu di mana-mana dia jatuh kakinya luka. Pas dia pikul salib lututnya kan jatuh kena batu di bawah. Mungkin robek lututnya berdarah. Itu juga bilur. Cambuk Yesus ditarik keluar dagingnya. Ya, itu juga bilur. Pada saat dia ditusuk setelah dia mati. Dia ditusuk dalam Injil Yohanes 19. Juga keluar darah. Itu juga bilur. Jadi kesimpulannya bilur itu adalah daging yang robek luka dan mengeluarkan darah. Baru Alkitab katakan bilurnya mengangkat segala kelemahan kita. Bilurnya menyembuhkan sakit kita. Mengampuni segala dosa kita. Kapan kelemahan diangkat? Kapan dosa diampuni? Tubuh Yesus luka. Daging tidak mau sakit. Makanya pada saat dia berdoa di Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu. Tapi seketika dia sadar panggilannya, dia katakan, Tuhan, kuatkan aku jika aku harus meminum cawan ini. Siapa Yesus? Manusia daging. Seperti saya dan saudara. Mau juga daging ini tidak sakit. Tetapi dia tahu panggilannya. Kalau aku harus minum melewati ini semua.
beri aku kekuatan. Turunlah malaikat Tuhan menguatkan dia. Jadi kita yang ada. Saya tidak mungkin akan melanjutkan juga. Saya akan selesaikan pelan-pelan. Ini sebagai ayat-ayat terakhir. Pemain musik sudah juga siapkan diri. Sebab tidak akan mungkin pernah selesai juga. Saudara ya, firman Tuhan itu. Masih ada kesempatan di lain waktu untuk bisa kita dengar. Tapi saya ingin selesaikan. Walaupun tidak semua saya sampaikan. Bagaimana orang yang mati dalam Tuhan. Poinnya satu sudah kita tahu. Orang yang tergembala. Dan bagaimana orang yang tergembala, dia orang yang ikut jejaknya Tuhan. Karena itu sistem penggembalaan. Tapi nanti orang yang tidak tergembala, itu dia akan membunuh saudara. Bukan membunuh menumpahkan darah. Tetapi dengan kebenciannya, dengan iri hati, dengan dengki, saudara hadapi di luar sana begitu banyak. Di kantor, di tempat kuliah saudara, di kampus. Tidak usah heran kalau orang yang tidak percaya Yesus perlakukan saudara seperti itu. Tidak usah heran. Anggap itu sudah wajar. Tapi Alkitab berbicara yang ketidakwajarannya itu. Sesama anak Tuhan sendiri. Bangsanya lah yang menyerahkan dia. Itu di pikiran Yesus. Kok mereka benci aku? Padahal Bapakku datang mau mengumpulkan mereka. Tapi kok mereka benci aku? Makanya Yesus katakan tidak usah heran. Mereka menganggap dirinya beribadah kepada Allah. Kenapa? Orang Yahudi itu sudah beribadah kepada Allah dengan Taurat yang mereka kerjakan. Tetapi orang Yahudi inilah yang membunuh dan membenci dia. Sebenarnya konteks pikiran Yesus dibawa ke situ. Tidak bisa kita bawa kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Makanya Yohanes mencatat. Nanti kita akan dibunuh. Itulah saudara kita sendiri. Kita benci tanpa alasan. Tapi saudara tidak usah takut. Karena kalau Tuhan menjadi gembalamu, siapakah yang akan melawan kita? Percayalah. Siapa yang akan melawan saudara? Orang gali lubang untukmu, dia masuk dalam lubang itu. Saya tidak lanjutkan. Lain waktu saja saya lanjutkan. Sebab tidak akan selesai dan waktu kita sangat terbatas. Tapi yang ingin saya sampaikan. Setialah kepada Tuhan. Jadilah kehidupan yang tergembala dengan baik. Jangan main-main dalam penggembalaan. Apalagi mempermainkan penggembalaan. Israel sejak awal sudah punya persoalan dengan gembala, dengan pemimpin. Dan biarlah firman Allah ini hanya menjadi perenungan saja untuk membawa saya dan saudara semakin hari semakin tahu panggilan kita. Untuk apa kita ada dalam dunia ini. Mari saya rindu kita nyanyikan pujian penyertaan-Mu Tuhan. Dan kita datang kepada Tuhan. Mempersiapkan hidup kita. Menerima tubuh dan darahnya. Kita nyanyikan itu. Lagu hafalan. Tidak ada dalam buku kita. Penyertaan Tuhan. Penyertaan. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
terutama penyertaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan diri kita menerima tubuh darah hadir-Mu terutama bagi datang masing-masing. Dia gembalamu, dia yang menggembalakanmu. Datang kepada gembalamu, datang kepada Tuhan. Dia gembalamu, dia gembala kita. Haleluya, 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 haleluya. Dia berikan kita anugerah. Dia memberikan saya dan saudara rohnya. Haleluya, haleluya. Anugerah Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Biar musik saja dengan lembut datang kepada Tuhan. Engkau menghadapi kebencian di luar sana. Mereka itu orang-orang yang tidak tergembala. Mereka itu orang-orang yang tidak akan mungkin pernah berbahagia.
Lepas dari penderitaan masuk kepada penderitaan yang baru. Lepas dari persoalan masuk kepada persoalan baru yang jauh lebih berat, jauh lebih berat. Dan meterainya tidak ada damai sejahtera. Tapi kita yang dalam Tuhan ada persoalan, ada pergumulan, tetapi kita sejahtera, kita damai. Kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Kita bisa melewati bersama-sama dengan Gembala Agung kita. Oh, haleluya. Tapi bagi mereka yang tidak tergembala, persoalan membawa mereka kehilangan damai, kehilangan sukacita. Hidupnya hanya penuh dengan kebencian, penuh dengan pertikaian, iri hati, dengki. Tetapi kehidupan kita yang percaya, Tuhan memberi kelepasan. Berbahagialah engkau yang tergembala. Ada tubuh dan darah Kristus yang sudah disiapkan bagi kita. Sebab Injil Yohanes pasal 10 berkata, aku akan memberikan nyawaku, aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Haleluya. Setiap kita ada dalam setiap persekutuan mengerjakan sistem penggembalaan, selalu ada perjamuan suci, selalu ada perjamuan kudus dalam setiap ibadah. Karena dalam penggembalaan, ibadah penggembalaan harus menyiapkan nyawanya. Aku akan memberikan nyawaku bagi domba-domba. Memberkati perjamuan kudus ini Tuhan, memberkati semua. Kita nyanyikan kor pujian ini, dan saya mengundang anak diva maju ke depan. Haleluya, anugerah. Mari. Bapa di sorga, Engkau melihat anak yang berulang tahun. Hamba bawa anak yang masih kecil ini, biar dia bertumbuh dalam iman kekristenan yang seturut apa yang Tuhan kehendaki. Jadikan anak yang bertumbuh dalam penyertaan malaikat penjaga yang menjaganya sampai dia dewasa, dan Tuhan dipermuliakan. Memberkati kedua orang tuanya, baik papanya yang ada di Merauke, baik ibunya yang ada mendampingi. Tuhan memberkati papa mamanya, dan juga Tuhan memberkati anak ini. Di usia yang Engkau izinkan anak ini, Engkau tambahkan, Engkau tambahkan juga marifat, Engkau tambahkan juga belas kasihan, kemurahan, Engkau tambahkan kasih karunia, sehingga anak ini bertumbuh sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Hamba bawa anak ini. Musik saja memberkati kami semua lewat tubuh darahmu. Jika ada sakit di antara kami,
Tuhan sembuhkan sakit penyakit kami. Jika di antara kami ada yang lemah, Tuhan berikan kami kekuatan. Jika di antara kami ada yang salah, ada yang dosa, Tuhan ampuni salah, dosa, dan kekeliruan kami. Sehingga tubuh dan darah-Mu yang dibagikan, yang adalah bilur, jadi menurut apa yang kami imani dalam diri kami. Baik yang melayani dan yang dilayani, berkat dan kemurahan Allah yang sama memberkati dan menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima dan kami kerjakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Dalam buku tambahan. Nomor 13, kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Mari pelayan Pak Matius, Bapak Pebi, Saudara Ibrahim, Saudara Pak Agus bisa melayani. Mari. Pak Agus dan Pak Matius. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku Dengan sepenuhnya. dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke Jangan ada yang terlewatkan. Masih ada kesempatan, mungkin ada yang belum terlayani.
Jika sudah, mari angkat tubuh Kristus yang sudah kita letakkan di tangan kanan kita dan kita tinggikan. Mungkin engkau tidak bisa meninggikan lebih dari atas kepalamu karena sakit mungkin dalam tubuhmu. Tetapi engkau imani, engkau tinggikan tubuh Kristus. Sejauh mana imanmu meninggikannya. Itu yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada kesempatan, mungkin ada yang ingin engkau katakan kepada Tuhan, katakanlah. Mungkin ada yang sakit, katakan apa yang engkau inginkan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan, katakan. Mungkin ada yang sudah dosa, salah, melanggar hukum Tuhan. Minta ampun saja. Tuhan pasti ampun. Sebab itu dia beri engkau umur panjang, kesempatan untuk bisa menyelesaikan semuanya. Dan dengar, kalau tidak ada lagi, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah bersama kita yang kita tinggikan ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Yang percaya makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggikanlah cawan. Sebentar lagi dia menjadi bilur di dalam tubuh kita. Percaya. Kelemahan kita dia angkat. Dosa kita. Yang buruk pada kita. Semua dia selesaikan. Percayalah. Dan tetap seperti apa yang kita kerjakan. Tinggikan. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah seperti apa yang engkau sudah katakan kepada Tuhan. Dan saya bertanya terlebih dulu. Yakinkah kita bersama yang kita tinggikan ini adalah darah dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Yang percaya minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ada pujian yang indah kita nyanyikan. Jangan tinggalkan Bethlehem. Kalau engkau tak mau jatuh. Biar pujian ini menjadi nasihat. Menasihati jiwa kita. Menasihati suami, menasihati istri, anak-anak, orang tua. Oma kepada cucu. Cucu kepada oma. Katakan menjadi nasihat. Untuk jiwamu, untuk sesamamu. Mau jatuh. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan kita tinggalkan. Kalau kau mau dapat teduh, rajin datang. Rajin datang ke bait. Jangan kau tinggalkan Bethlehem.
lembut. Haleluya. Kita sudah menasehati diri kita sendiri. Jangan, hai jiwaku, engkau tinggalkan rumah roti Bethlehem. Jangan engkau tinggalkan persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Engkau akan mengalami kelaparan. Engkau akan mengalami kegersangan. Damai sejahtera tidak pernah ada di hati. Terima kasih Tuhan. Secara khusus hamba berdoa buat Mama Fredly yang saat ini lemah sakit di rumah. Hamba percayakan ibu ini dalam tangan Tuhan. Sebagai seorang istri, mungkin pergumulan yang begitu berat, dan saat ini dalam kondisi tubuh lemah, sakit. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Kuasamu tidak dibatasi ruang dan waktu. Bahkan kuasamu bisa bekerja. Kami dari tempat ini mengimani. Kami dari tempat ini menyebutkan namanya. Kami dari tempat ini berdoa, memanggil nama yang heran ajaib itu. Dan bilurmu menyembuhkannya. Tidak ada perkara mustahil. Sebab itu hamba mohon belas kasihan kepada ibu ini, kepada Mama Fredly. Hamba panggil namamu yang penuh kuasa dan ajaib, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Dan kau sembuhkan ibu yang sakit. Dan kami percaya di persekutuan ibadah berikutnya, dia bisa ada di tengah-tengah jemaat, bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Bahkan sidang jemaatmu yang tidak bisa hadir karena tugas pekerjaan, sekolah pelajaran, kuliah mereka berada di luar kota, semuanya hamba percayakan dalam tangan Tuhan. Baik suami daripada Ibu Getreda, jika Tuhan izinkan sebentar siang ini akan berangkat menuju ke Makassar, selanjutnya akan berangkat besok menuju ke Pindrang, rombongan mereka sekeluarga. Tuhan menyertai, terkhusus perjalanan pesawat sebentar. Engkau lindungi Tuhan. Jauhkan dari segala bentuk musibah, mara bahaya, kecelakaan. Sekalipun cuaca buruk, angin badai, kami tahu seringkali terjadi begitu cepat. Tapi kami percaya tangan Tuhan jauh lebih cepat untuk mau mengerjakan perkara yang heran dalam hidup kami. Hamba percayakan perjalanan ini dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau buka jalan, atur baik semua. Tuhan dipermuliakan dalam nikah ini. Dan kami percaya tetap kami bawa dalam tangan-Mu. Biar di waktu-waktu akan datang juga Tuhan bisa menjamah hatinya. Dan menjadi kehidupan yang takut dan menerima Engkau ya Tuhan. Terima kasih, ini iman kami. Dan itu juga menjadi kerinduan daripada Ibu Getreda bersama dengan putra-putrinya. Terima kasih, tidak ada perkara yang mustahil bagi tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba percayakan hidup ini dalam tangan Tuhan. Jika ada di antara domba-dombamu yang ada dalam ruangan ini yang lemah sakit, mungkin ada membutuhkan perkara-perkara yang lain, lahiriah, Engkau juga sanggup memberikan semuanya. Engkau memberkati seluruh domba-dombamu. Dari kehidupan yang paling kecil, pemuda-pemudi remaja, sampai kepada oma-oma, opa-opa. Nikah-nikah tidak ada yang kau lewatkan. Bahkan jemaatmu yang ikut virtual dimanapun mereka mengikuti. Baik Esar bersama dengan istrinya di Morowali, hamba percayakan nikah dalam tanganmu. Christine bersama dengan suami dan putrinya di Jayapura, hamba percayakan hidupin dalam tangan Tuhan. Bahkan Andy yang ada di Merauke, rencana kembalinya pada bulan Maret. Engkau buka jalan, atur baik semua. Dan kembali engkau persekutukan, berkumpul bersama istri dan putrinya di Makassar. Dan Tuhan saja yang dipermuliakan. Engkau juga pelihara Andy di Merauke Tuhan. Bahkan juga Ibu Esther yang di Jerman bersama dengan suami dan putra-putrinya. Juga tetap selalu kami percayakan dalam tangan Tuhan. Engkau lindungi malaikat penjaga. Engkau berikan kepada kami sekaliannya. Terima kasih dan kami percaya siapapun kami yang dalam ruangan ini, Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama yang besar, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa permohonan ucapan syukur dan sembah kami. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian yang girang-girang.
ada pertemuan di udara dan kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, puji nama Tuhan saudara ya. Kita segarkan oleh Tuhan dan biarlah semuanya kita pulang dengan damai dan sukacita yang daripada Allah. Puji Tuhan, menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih atas segala persembahan berkat yang saudara korbankan dan berguna untuk pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Pengumuman ibadah kita satu minggu ini, ya, hari Selasa, hari Jumat, semuanya jam 5:30, Selasa Bible Study, hari Jumat Beatstone, hari Sabtu itu ibadah Komuda dan juga latihan Komuda dan latihan musik. Dan inilah yang menjadi pengumuman hari Sabtu ibadah Komuda dilayani oleh Bapak Pebi, dan nanti yang siapa itu puji-pujian siapa kemarin, Erastus, ya Pak Erastus nanti dia nyanyi lagunya sendiri, ya
karena dia yang pimpin pujian. Ya lagunya Erastus karena dia nanti yang cari lagu. Ya nanti nyanyi dan nanti singers nanti ditunjuk oleh Saudari Ike. Ya dan mungkin ada yang saya lupakan. Setiap hari Selasa bagi jemaat yang sudah ditunjuk untuk kor jemaat itu nanti ada latihan Selasa setelah ibadah dan Jumat setelah ibadah. Nah, jika memang kita sudah mendalami pada hari Jumat, Selasa, Jumat itu bisa sudah langsung dilatih berdirinya supaya Sabtu itu tidak perlu lagi latihan. Ya, supaya nanti pemuda musik itu punya waktu yang banyak untuk latihan pada hari Sabtu. Kecuali kita doa puasa, kita boleh latihan lagi. Ya, tetapi jika Selasa latihan, Jumat sudah bisa sudah bisa dikuasai, hari Minggu dipersembahkan kepada Tuhan. Baik pemuda yang ditunjuk untuk kor jemaat itu juga memperhatikan jadwal-jadwal latihan ini. Jadi yang tidak bisa latihan Selasa, Jumat bisa. Tapi kalau kedua-duanya Selasa, Jumat tidak ikut latihan, jangan naik pada hari Minggu. Ya, mungkin saudara ada kesibukan di hari Jumat, Selasa saudara latihan, tinggal saudara dalami karena saudara sudah ikut latihan dan nanti kan sudah aturannya sudah ada, bisa naik untuk nanti nyanyi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebab kita ini tidak tinggal semua di pastori. Ya masing-masing tinggal di rumahnya masing-masing dengan kegiatannya masing-masing. Jadi kalau saudara bisa beribadah silakan saudara sempatkan supaya saudara bisa melayani Tuhan pada hari Minggu. Dan inilah yang menjadi pengumuman, tidak ada yang lain. Ada lagi yang berulang tahun? Tidak ada. Mari kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah kita di dalam doa berkat. Kita tunduk kepala dan terimalah berkat dari Tuhan. Di akhir persekutuan ibadah kami, hamba mohonkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan kepada seluruh domba-dombamu, baik yang ada dalam ruangan ini, baik yang tidak bisa bersama kami karena jauh, karena tugas pekerjaan mereka, sekolah pelajaran kuliah mereka. Semua Tuhan memberkati kami. Saatnya Tuhan kami kembali dan mari Engkau berikan kami pengawalan-Mu. Itulah bala tentara sorga, malaikat dan Roh Kudus-Mu selalu ada dalam hati kami, membawa kami hidup yang selalu disertai oleh Tuhan. Itu mari Engkau memberkati kami dan pulanglah bersama-sama dengan kami. Akhirnya, saudaraku yang kekasih pulanglah. Bawalah berkat cinta kasih sayang dan perlindungan daripada Allah Bapa. Di dalam persekutuan nama anaknya yang tunggal menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Siang hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali mempermuliakan saya dan saudara. Amin. Ibadah kita berakhir. Shalom. Selamat siang.